pun juga dendam kesumat masih ada. Nah, ini bagi kita semua yang hadir di sini dan juga mudah-mudahan seluruh umat Islam di mana saja berada, mudah tidak memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji. Baik, secara kejiwaan sudah ya, jadi bisa stabil jiwa kita, ya kejiwaan kita bisa dewasa, bisa matang dengan puasa insya Allah. Dan juga secara istimaiyah, sosial, jadi orang yang berpuasa dia akan memiliki jiwa sensitivitas yang sangat tinggi. Jadi dengan puasa kan kita lapar, mengingat orang-orang yang memang tidak memiliki makanan. Kalau kita semua di sini punya gaji di atas rata-rata lah gitu ya. Sudah ada yang di atas 5 juta mungkin kan. Alhamdulillah ya. Tapi kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di Indonesia, jangankan gaji jutaan, untuk makan tiap hari saja mereka harus mikir. Kalau kita makan berlebih di sini kan, mikirnya bukan makan atau tidak hari ini, tapi makan dengan apa atau di mana makannya, di matam mana gitu, Bogor atau di sini nih. Tinggal pilih saja kan, yang kita mau. Tapi kalau saudara kita di Indonesia, itu mereka untuk masak pagi, terus sore, siang, malam, itu berpikir ada enggak gitu, berasnya ada enggak, tahu-tahu dan sebagainya, itu masih banyak. Nah insya Allah dengan puasa kita dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki sifat jiwa sosial yang tinggi. Nanti dibuktikan dengan kita zakat fitrah, dengan memperbanyak sedekah ya. Kalau ada harta lebih juga. Bahkan nanti kita akan bahas dalam bab zakat itu bagi yang sudah gajinya di atas berapa ya. Kita inikan dengan emas. Kalau emas itu 85 gram ya, setahun berputar. Kalau bapak punya uang seharga 85 gram setahun itu berputar dan setahun masih ada, itu diwajibkan kita zakat 2,5%, sekitar 1.200.000-an ya. Kalau punya uang berarti tinggal kalikan aja sekarang emas berapa segramnya ya, mungkin hitung kita 300 ribuan, tapi tinggal kalikan 85 ya, sekitar 20 juta lebih sedikit ya. Nah itu bagi bapak-bapak yang punya, baik itu uang itu di orang sedang dihutangkan atau di kita sendiri, itu harus dizakati. Baik, terus juga dari sisi asli ya, kesehatan ini sangat bisa langsung kita rasakan. Jadi kebadan bisa ringan, puasa ya. Bahkan ini juga dipraktikkan oleh orang-orang modern sekarang yang ingin sehat ya, yang ingin diet dari pertumbuhan sebagainya, itu dengan puasa. Tapi ya puasa mereka hanya dapat sehat dong kan. Tapi kalau kita sehat dapat, pahala juga insya Allah dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat keutamaan Ramadan. Ini segera untuk kita membahas bersama agar kita mengulang kembali ya, memori kita, ingatan kita tentang masalah keutamaan Ramadan untuk bisa lebih meningkatkan amalan-amalan kita. Kata Rasulullah SAW, "Idza ja'a Ramadan futihat abwabu al-jannah ya, wa ghulifat abwabu an-nar, wa sufidatis syayatin." Jadi kalau pas bulan Ramadan, maka beliau bergembira dan dikabarkan kepada sahabat, kita harus bergembira, Ramadan akan datang. Dan di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Ya maksudnya amal-amal kebaikan itu sangat terbuka lebar dan sangat mudah dilakukan, dilaksanakan. Karena memang pintu-pintu neraka ditutup dan juga setan-setan yang selalu mengganggu kita ya itu dirantai. Dan itu hakiki ya, jelas. Cuman tidak kita bisa tidak bisa melihat dan tidak bisa membayangkannya karena bukan alam kita. Artinya mereka tidak bisa bergerak ya secara luas dalam mengganggu kita. Tapi kalau mungkin ada seorang yang masih terganggu, yang masih berperilaku kurang baik dalam bulan Ramadan, mungkin dia masih bisa diganggu oleh setan yang sudah dibelenggu itu. Berarti keimanannya sangat lemah sekali. Ya, keimanan sangat lemah. Nah bagi kita yang sudah tahu ini, itu harus
dimaksimalkan kesempatan yang sangat emas itu, di mana apa, setan sudah dibelenggu, ya kan, sudah jadi ruang gerak yang sudah dipersempit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak leluasa untuk mengganggu kita. Jadi yang tadinya mungkin kita kalau mau sholat berjamaah ya agak malas pas puasa, itu tinggal kita bertarung dengan nafsu kita yang ada di dalam kejiwaan, dalam hati kita. Kalau setan sudah kurang berperan lagi, makanya kalau masih malas terus untuk melakukan kebaikan, ya membaca Quran, bersedekah, sholat berjamaah, bersilaturahmi, menghilangkan sifat-sifat keburukan masih susah, berarti sifat-sifat itu sudah mengakar. Ya. Bahkan kalau sudah menguasai hati nurani yang bersih, itu dia tidak sulit akan bangkit. Nah, maka untuk itu kita harus lawan itu agar kita bisa bangkit dan bisa menekan nafsu itu. Dan nanti ketika di Syawal, ya kan, Syawal kan nanti akan bertarung lagi. Nafsu dibantu dengan setan, tambah kuat lagi. Nah, kalau kita tidak punya bekal yang kuat di bulan Ramadan, bisa kalah lagi. Nah, ini mungkin nanti pas Ramadan kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki diri, ya, terus ke arah yang lebih bagus lagi. Karena kita semua adalah dalam proses untuk mencari kesempurnaan tingkat yang lebih lagi. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bersih seperti baik. Semua kita bersalah. Kullu bani Adam khata'un wa kullu khata'ina tawwabun. Jadi semua bani Adam itu bersalah, baik kecil atau besar. Yang sebaik-baiknya bersalah adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selanjutnya kita sudah tahu bahwa di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Nah, walaupun itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan untuk kaitannya masalah tadi yang saya singgung, untuk mengadakan peringatan nuzul Quran, ya. Karena itu diperdebatkan oleh para ulama status hukumnya gitu ya. Memang kelihatannya bagus gitu. Tapi karena memang Rasulullah dan para sahabat tidak menjalankan itu, dan para tabi'in serta ulama Imam Syafi'i, Maliki, Hambali juga tidak melakukan hal itu. Nah, untuk hati-hatinya kita, saya katakan tadi, kalau mau membuat program yang tidak berbenturan dengan yang diikhtilafkan, yang diperdebatkan oleh ulama, gitu ya, agar kita lebih lurus, lebih selamat. Kalaupun itu ada, ya mungkin kalau tidak bisa menerangkan, tidak bisa memberikan dalil-dalil yang kuat daripada fitnah, kan lebih baik kita mencari kegiatan-kegiatan yang memang diperbolehkan. Baik, dan selanjutnya hadirin sekalian, ada berapa menit lagi untuk acara? Ya, Pak. Ya, sekarang udah setengah 1 ya? Ya, setengah 1 kurang 5 menit. Setengah 1 kurang 5, Pak. Kurang 4 menit. Kita lagi ya, nanti ya. Kita buka acara ini biar tidak nanti. Atau mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja, tidak usah nunggu acara ini, ya. Baik, yang ketiga lihat di sini hukum-hukum puasa, ya. Kita akan bahas nanti ahkam pada som juga. Lihat hukum puasa itu di sini ada kita sebutkan surut wujub shaum. Jadi syarat-syarat wajib saum jelas sekali itu Islam, tidak usah membahas lebih dalam lagi. Balik, ya, orang yang sudah balik, akil yang berakal. Kalau yang majnun, yang gila, tidak usah puasa. Istitoah, yang mampu lagi, ya. Jadi kalau yang tidak mampu, kalau yang tidak seperti yang sakit, ya.